Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Nabilah dengan NIM 2103-1043 akan mempresentasikan produk hasil proyek pengembangan praktikum biologi sekolah dengan dosen pengampu Ibu Fitri Olivia Rahmi MPD. Di sini saya mengembangkan sebuah penuntun praktikum biologi pada materi enzim dan metabolisme untuk kelas 12 SMA MA dengan menggunakan model berbasis model problem-based learning. Di halaman pertama itu terdapat cover, kemudian di halaman selanjutnya ada kata pengantar. Adapun latar belakang dari saya membuat penuntun praktikum ini adalah tidak tersedianya penuntun praktikum di sekolah tempat saya melaksanakan PLK, dan terkadang hanya menggunakan lembar kerja siswa atau LKS sebagai penuntun praktikum. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada daftar isi. Di halaman selanjutnya ada materi atau landasan teori atau materi pengantar pengertian dari metabolisme, kemudian materi pengantar pengertian dari enzim, fungsi dari enzim, kemudian ada juga materi pengantar tentang enzim katalase. Penuntun praktikum ini difokuskan untuk praktikum mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja dari enzim katalase. Sehingga di sini disajikan sedikit materi pengantar mengenai enzim katalase, di mana yaitu enzim katalase itu adalah enzim yang bertugas untuk menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 yang akan dikatalase oleh enzim, diubah menjadi zat yang tidak berbahaya bagi tubuh, diubah menjadi H2O dan O2. Kemudian di halaman selanjutnya ada tujuan dari praktikum. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran berbasis problem-based learning. Adapun sintak pertama di sini orientasi siswa pada masalah. Jadi di sini siswa disajikan sebuah masalah berupa berita di kehidupan nyata mengenai peristiwa banyaknya ayam seorang peternak yang mati akibat cuaca yang panas. Di sini peserta didik disajikan link mengenai berita tersebut dan diminta untuk membaca dan dimintai pendapat mengenai berita yang telah disajikan. Kemudian peserta didik diminta untuk menghubungkan kira-kira apa kaitan berita tersebut dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian akan dirumuskan permasalahan dan nantinya peserta didik akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian sintaks yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini guru mengizinkan siswa untuk menggunakan berbagai sumber terpercaya untuk mencari baik itu dari buku teks ataupun internet ataupun artikel ilmiah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan tadi. Kemudian sintaks yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi di sini guru dapat memberikan petunjuk atau arahan terkait permasalahan yang akan dipecahkan oleh peserta didik. Jadi peserta didik di sini diminta untuk membuat hipotesis, kira-kira apa penyebab kematian ayam tersebut dan apa hubungannya dengan enzim katalase. Kemudian siswa diminta untuk merancang sebuah percobaan, kira-kira apa saja faktor yang bisa mempengaruhi cara kerja enzim katalase pada hati ayam. Di halaman selanjutnya, itu ada bahan dan cara kerja mengenai praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim katalase. Yang pertama ada alat dan bahan, kemudian ada juga cara kerja. Nah, di halaman selanjutnya itu ada tabel hasil pengamatan. Di sini peserta didik diminta secara berkelompok setelah melakukan praktikum mengisi tabel hasil pengamatan sesuai yang telah disediakan. Kemudian di halaman selanjutnya, peserta didik juga diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan terkait dengan enzim katalase tadi.
Halaman selanjutnya berisi pembahasan. Nah, setelah melakukan praktikum dan juga menjawab pertanyaan, peserta didik diminta untuk membuat pembahasan secara diskusi bersama kelompok. Kemudian sintaks yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi di sini guru meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan dan mengajak siswa untuk berdiskusi bersama terkait faktor apa saja yang mempengaruhi cara kerja enzim katalase pada hati ayam. Kemudian sintaks yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru akan melakukan evaluasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari. Nantinya guru juga akan meminta siswa untuk masing-masing kelompok membuat laporan hasil praktikum yang telah dilaksanakan tadi. Kemudian di halaman selanjutnya itu terdapat kesimpulan. Dan di halaman terakhir itu daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.